Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dalam kesempatan pada hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia dengan topik yaitu teks prosedur. Ada 4 bagian teks prosedur. Yang pertama yaitu instruksi dan informasi dalam teks prosedur. Yang kedua, rancangan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang ketiga, struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Dan yang keempat, penyusunan teks prosedur itu sendiri. Kompetensi dasar atau KD kali ini kita akan membahas KD 3.2, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. KD 4.2, memproduksi teks prosedur secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Yang pertama, instruksi dan informasi dalam teks prosedur. Di dalam pelajaran kali ini kita akan mengetahui definisi dan ciri-ciri teks prosedur. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur dan cara menentukan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kita akan mengetahui lebih lanjut tentang pengertian teks prosedur dan ciri-cirinya. Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Sedangkan ciri-cirinya, ciri teks prosedur yang pertama, berisikan langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara informatif. Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Yang keenam adalah kalimatnya jelas, logis, dan singkat. Jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama adalah teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Dan yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan. Tahapan dalam teks prosedur. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur ditandai dengan kalimat imperatif karena kalimat tersebut mengandung banyak perintah. Teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif berisi pernyataan. Kalimat tersebut berfungsi memberi informasi. Nah, silang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Tahapan dalam teks prosedur itu merupakan pernyataan umum dalam teks prosedur. Kita akan merancang pernyataan umum dalam teks prosedur. Teks prosedur memiliki 2 bagian utama, berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur itu sendiri. Kita akan merancang tahapan-tahapan dalam teks prosedur ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan topik prosedur yang akan disusun. Langkah ini merupakan langkah awal untuk membatasi masalah yang akan kita bahas. Jadi, menentukan topik terlebih dahulu. Yang kedua adalah mengumpulkan sumber informasi. Nah, sumber informasi inilah yang nanti akan kita kembangkan ya menjadi informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan.
Yang keempat, menyusun teks prosedur secara utuh. Dalam bahasa Indonesia, struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur itu pasti ada, karena di dalam mempelajari sebuah bahasan dalam bahasa Indonesia perlu mengetahui struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 3 bagian. Bagian pertama yaitu tujuan. Bagian tujuan teks prosedur dapat berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur itu sendiri. Yang kedua, bagian material. Bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat atau material yang diperlukan, akan tetapi tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Pada bagian ketiga, yaitu bagian ini berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Kaidah kebahasaan yang ada dalam teks prosedur yang pertama adalah penanda wacana. Yang kedua, kata ganti atau pronomina. Yang ketiga adalah konjungsi atau kata penghubung. Yang keempat adalah kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Langkah yang selanjutnya yaitu menyusun teks prosedur. Menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasan teks prosedur. Langkah susun itu untuk menyajikan kembali dan merevisi teks prosedur yang telah disusun. Di dalam langkah-langkah menyusun teks prosedur dengan memberikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Langkah merevisi teks prosedur yang telah disusun. Di dalam kita menyusun sebuah teks prosedur pasti belum benar, maka dari itu perlu adanya revisi terlebih dahulu sebelum kita tampilkan. Yang pertama yaitu membaca kalimat demi kalimat. Yang kedua, memperbaiki kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang keempat, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat yang tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf yang meruntut. Demikianlah anak-anak pelajaran kali ini. Saya mengharap Anda lebih giat belajar, dan di masa pandemi sekarang ini saya mengharap pada anak-anak untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga prokes, protokol kesehatan, dan saya mengharap juga mempelajari segala pelajaran yang sekarang kita ikuti bersama di kelas ini. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.